Siapa yang akan bisa kau bunuh? Suara dingin terdengar. Mereka semua berada di level ini, makhluk tertinggi dengan kekuatan di puncak absolut, mereka semua juga memiliki keyakinan absolut. Ada yang lain yang bahkan lebih langsung. Tombak hitam besar menunjuk ke depan. Aura dingin melonjak, hukum Dao besar beriak keluar. Satu orang, satu tombak berdiri di sana, benar-benar melepaskan aura pembentuk dunia, membuat gurun besar yang tak terbatas bergetar, kekacauan primal melonjak. Itu benar-benar mengerikan. Mereka sudah berada di level ini, benar-benar tidak ada keberanian untuk dibicarakan, karena mereka semua adalah makhluk yang mencapai puncak Daufana, berdiri di titik tertinggi yang sama, menghadap ke dunia manusia. Tetua Agung tetap tak kenal takut, masih tenang. Segera setelah itu dia meletus, auranya terus melonjak, pakaian perang emas bersinar, seolah-olah api yang mengamuk menyerbu ke surga. Cahaya keemasan menelan langit di atas dan bumi di bawah. Seberapa mengerikan pertempuran antara makhluk tertinggi, itu melampaui imajinasi orang normal. Bintang-bintang jatuh dari luar angkasa di setiap belokan daratan tak berujung hancur. Makhluk agung asing dengan tombak perang hitam di tangan melepaskan raungan besar. Langit dan bumi terbelah, ujung tombak senjatanya meletus dengan cahaya gelap. Dia mengambil tindakan terlebih dahulu, menusuk ke depan. Tombak ini tidak diragukan lagi mengandung kekuatan luar biasa. Tombak itu melesat menuju dada Tetua Agung, menghancurkan kehampaan hingga meledak berkeping-keping. Matahari dan bulan kehilangan cahaya, energi kacau melonjak. Pada saat ini, Tetua Agung bergerak, mengacungkan benda di tangannya. Peti kayu busuk. Benda itu langsung menghantam ujung tombak. Suara yang mengguncang dunia segera terdengar. Gelombang pasir mencapai langit, pasir keemasan di mana-mana di medan perang kuno ini, membentang sejauh mata memandang. Banyak individu kuat telah bertempur di sini selama bertahun-tahun yang tak berujung. Sekarang pasir naik seperti laut menyapu ke arah surga. Bahkan ada lebih banyak butiran yang melesat keluar angkasa, menghantam beberapa asteroid dan meteorit, segera membuatnya redup. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Efek dari pertempuran makhluk agung terlalu jauh dan menakutkan. Anehnya setelah serangan ini, semuanya dengan cepat menjadi tenang kembali. Puluhan juta li padang pasir yang luas menjadi sunyi senyap. Masih ada beberapa orang yang sama di sini, saling berhadapan, saling memperhatikan dengan saksama. Tetua Agung Meng Tianzeng berdiri tepat di tengah, sementara kelima makhluk agung itu menatapnya, melihat peti kayu di tangannya. Jadi itu masalahnya? Lagi pula ini luar biasa. Orang yang memegang tombak besar berwarna darah, makhluk tertinggi yang pertama kali bertukar serangan dengan Tetua Agung berkata, peti itu tampak sangat tua tetapi dikelilingi oleh cahaya redup. Sementara itu, tadi peti itu benar-benar dapat menghadapi artefak makhluk tertinggi secara langsung tanpa mengalami sedikit pun kerusakan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Bahkan seseorang sekuat makhluk tertinggi tidak dapat menyimpannya, hanya mampu membawanya di tangannya. Namun, saat ini, itu tidak menjadi beban Tetua Agung, malah menjadi senjata yang cukup bagus. Menggunakannya seperti perisai bukanlah pilihan yang buruk. Si Hao menjadi gugup, mengkhawatirkan Tetua Agung. Takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Itu karena memang seperti yang dikatakan makhluk asing itu. Mereka semua adalah makhluk tertinggi. Jadi siapa yang lebih lemah dari siapa? Mereka semua berada di puncak Daufana. Bunuh dia dan rebut peti itu. Di sisi lain, seseorang berkata dengan dingin. Serangan tadi dapat dianggap sebagai ujian lain. Sekarang, kedua belah pihak tahu apa yang sedang terjadi, jadi ketika mereka mengambil tindakan lagi, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati, habis-habisan. Pertempuran hebat akhirnya meletus. Pada saat itu, seolah-olah seekor binatang buas kekacauan purba meraung, bangkit kembali dari saat surga pertama kali terbuka, akan muncul di dunia ini. Tempat ini meledak, menjadi kacau. Gurun besar terbelah, retakan hitam besar meluas tanpa batas ke kejauhan, bergegas menuju cakrawala, tidak diketahui seberapa jauh jangkauannya. Pasir dan puing beterbangan di mana-mana, bintang-bintang bergetar. Bukan hal yang aneh bagi bintang-bintang besar untuk jatuh sama sekali. Itu karena pertempuran di level ini memang kacau balau. Selain itu, gurun besar terbelah, tulang-tulang layu yang tak terhitung jumlahnya di bawah tanah muncul, terperangkap dalam gelombang ledakan. Beberapa dari mereka meledak berkeping-keping, beberapa melayang di udara. Mereka semua adalah pembudidaya yang telah terbunuh di masa lalu. Banyak tulang layu terkubur di bawah gurun besar. Kali ini pertempuran hebat benar-benar meletus. Dengan suara hong, tombak besar berwarna darah menebas, tepatnya makhluk tertinggi yang pertama kali memasuki hutan binatang surgawi. Orang yang dilukai oleh Tetua Agung. Tetua Agung menyerang tombak perang berwarna darah itu dengan tangan kosong.
Tiba-tiba ada hamparan bunga api yang berterbangan keluar. Setiap kali salah satu bunga api ini jatuh ke tanah, mereka akan selalu mengubah puluhan ribu li gurun menjadi lahar. Adegan ini agak menakutkan, tetapi ini justru pertempuran antara makhluk tertinggi. Kekuatan mereka terlalu besar, jauh melebihi makhluk dari alam kultivasi lainnya. Seorang individu berpakaian baju besi hitam menyerang, menggunakan tinjunya sebagai senjata menghancurkan mereka. Tetua Agung masih bertarung dengan tangan kosong, juga mengirimkan tinjunya. Akibatnya, dao besar bergemuruh di antara keduanya. Energi abadi meledak. Semua jenis pecahan hukum terbang dengan kacau di sini. Selain itu, seolah-olah ratusan sambaran petir menyambar kehampaan. Suaranya memekakkan telinga. Apa yang terjadi? Di kejauhan, di dalam hutan binatang surgawi, banyak orang melihat pemandangan gila itu. Cahaya ilahi mengalir ke surga, menghantam bintang-bintang di luar angkasa. Artifak ajaib macam apa itu? Tidak, itu adalah hasil dari pancaran tinju seseorang yang merobek langit dan bumi, memasuki kubah langit, menghantam beberapa bintang. Seseorang menjelaskan kebenarannya. Wajah orang-orang yang mendengar ini semua menjadi pucat pasi. Seberapa mengerikan kekuatan ini? Di medan perang, cahaya ilahi melonjak, sosok-sosok saling bersilangan. Pertarungan itu terlalu intens, 1000 pukulan dipertukarkan hanya dalam sekejap. Ketika tombak besar berwarna darah itu menghantam, menebas ke arah kepala Tetua Agung Meng Tianzeng, dia mengacungkan peti kayu itu lagi, benar-benar menggunakannya seperti perisai. Sederhana dan keras, peti kayu busuk di tangannya menghantam tombak besar itu. Selain itu, dia melompat, tangan kanan membentuk jejak magis, menampar keluar. Orang-orang lain juga mengambil tindakan, baik menampilkan teknik leluhur atau menggunakan senjata, menyerang ke depan. Ini sangat berbahaya. Mereka semua adalah makhluk tertinggi. Sekarang setelah mereka menyerang bersama seperti ini, situasi Tetua Agung tampak mengkhawatirkan. Tujuan para ahli tertinggi asing adalah peti kayu busuk itu. Mereka ingin merebutnya, tetapi mereka juga ingin membunuh Tetua Agung. Tepat pada saat ini, gelombang tekanan tak terbatas muncul di langit, langsung mengelilingi segalanya. Jenis kekuatan ini terlalu agung, terlalu menakutkan. Ekspresi Tetua Agung berubah, merasakan gelombang tekanan yang luar biasa. Orang bisa melihat kantong misterius muncul. Pembukaannya mengendur, melepaskan cahaya warna-warni yang tak berujung, hendak membatasi dan mengumpulkan Tetua Agung di dalamnya. Artefak abadi, kantong langit dan bumi, ini awalnya milik 9 langit. Bahkan benda ini muncul, sepertinya pihak lain benar-benar berinvestasi besar dalam perjalanan ini. Tidak hanya 5 ahli hebat bergerak keluar, mereka bahkan mengaktifkan artefak ajaib yang tak tertandingi ini, berharap untuk segera menangkap Tetua Agung, merebut peti kayu busuk, tidak menginginkan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada saat ini, sebuah diagram kuno muncul di depan Tetua Agung, berani dan kuat. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar. Ini tepatnya diagram 10 alam. Meng Tianzeng saat ini mengendalikan artefak tertinggi ini. Artefak itu melawan kantung langit dan bumi dengan kekuatan yang sama. Kedua belah pihak saling beradu, kekuatan terus mengalir keluar. Suara dering terdengar. Seorang makhluk tertinggi muda dari sisi lain mengeluarkan palu kecil berkilau ungu. Palu itu sudah lama rusak tetapi masih membawa kekuatan yang mengerikan. Ini adalah artefak abadi yang rusak. Ada satu lagi. Orang lain berkata dengan dingin, mengeluarkan tungku kecil. Ukurannya seperti kepalan tangan. Meskipun tidak besar, tungku itu penuh retakan sampai-sampai ada banyak area yang hancur. Kondisinya sudah seperti ini selama bertahun-tahun, tetapi masih membawa kekuatan abadi. Itu adalah artefak abadi yang rusak lainnya. Itu karena dengan adanya jurang langit di jalan, makhluk abadi tidak dapat menyeberang. Bahkan artefak magis mereka yang tak tertandingi tidak dapat dibawa ke sisi ini. Hanya artefak magis 9 surga, senjata abadi yang rusak sebelumnya yang dapat melewatinya. Begitu tungku itu muncul, kekosongan mulai terbakar, yang terkuras adalah energi esensi langit dan bumi. Kubah langit ini benar-benar terbakar, dan juga mulai menyebar keluar, mencapai beberapa bintang besar, pemandangannya sangat mengerikan. Artefak abadi masa lalu, bahkan jika rusak, mereka masih memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Surga, apa itu? Bintang-bintang dinyalakan satu demi satu jatuh ke padang pasir untuk memusnahkan target. Seberapa hebat gerakan ini? Di dekat hutan binatang surgawi, sejumlah besar ahli berteriak dengan waspada. Penatua Agung, gunakan pedang ini. Isi Hao Meraung, saat ini dia dilindungi dalam bola cahaya, terisolasi dari dunia luar. Kalau tidak, fluktuasi yang mengerikan itu akan lama mencabik-cabiknya. Si Hao melihat bahwa Penatua Agung jatuh ke dalam situasi kritis, membuatnya panik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya.
Dia kemudian berpikir betapa luar biasanya inti pedang abadi itu, memberikannya kepada Penatua Agung, berharap dia bisa menunjukkan kekuatannya. Pedang kuno itu melepaskan teriakan cahaya. Penatua Agung menerimanya, yang lain tidak dapat menghentikan proses ini. Dia sekarang memegang inti pedang di satu tangan, peti kayu busuk di tangan lainnya, tampak sangat heroik dan kuat. Tekan! Orang-orang di sisi lain berteriak, mengaktifkan artefak abadi, menekan Tetua Agung. Maju! Tetua Agung melepaskan teriakan ringan. Diagram 10 alam terbang keluar, menghantam kantung langit dan bumi. Palu kecil berkilau ungu, dan Tungku bertempur dalam pertempuran hebat. Dengan suara benturan, kain pembungkus mayat muncul dari tubuh Tetua Agung. Kain itu dibasahi darah Raja Abadi, saat ini juga melesat ke langit menahan artefak abadi. Artefak abadi itu melesat keluar, saling beradu di udara bertarung dengan sengit. Akibatnya, penghalang cahaya terbentuk, mengelilingi semua yang ada di bawah. Bagus sekali, artefak abadi telah menunjukkan kekuatan, tanpa sengaja menciptakan medan perang hampa, menciptakan dunia kecil. Seseorang berkata sambil mencibir. Itu karena hal ini tidak diragukan lagi untuk sementara membatasi Tetua Agung, mencegahnya melarikan diri. Bunuh! Yang lain berteriak. Ini adalah 5 orang yang bekerja sama, mengaktifkan artefak abadi, membuat mereka beradu di udara. Hasilnya sangat mengerikan. Tetua Agung Tianzeng bertarung dengan sengit melawan mereka, kedua belah pihak terus bertabrakan. Peti kayu busuk itu saling beradu hingga mengeluarkan suara pengpeng. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi seberapa lemah mereka dibandingkan satu sama lain. Itulah sebabnya situasi Tetua Agung tidak baik, paling tidak menurut pendapat Shihao, situasinya agak mengerikan. Bunuh! Tiba-tiba Tetua Agung berteriak, seluruh tubuhnya bersinar disertai kabut abadi. Shihao gemetar aura itu sedikit mirip dengan miliknya. Meng Tianzeng, kau benar-benar hebat, layak menjadi seseorang yang hampir berhasil di jalan itu saat itu. Menggunakan tubuh sebagai benih, kau mampu memahami sebagian kekuatannya. Ini adalah evaluasi pihak asing. Mereka secara alami merasakan ketakutan yang besar. Tidak heran kau menyelamatkan Huang. Kalian berdua adalah orang yang sama-sama berjalan di jalan ini. Seorang ahli tertinggi berkata dengan suara dingin. Namun, dia tidak merasa khawatir karena mereka memiliki keunggulan jumlah. Cahaya ilahi mengalir ke surga, teknik berharga mengejutkan dunia. Tempat ini menjadi kacau. Beberapa makhluk tertinggi yang hebat bertarung habis-habisan dalam pertempuran berdarah yang menentukan. Mereka yang menggunakan tubuh sebagai benih sangat kuat. Shihao Sanggat merasakan hal ini, sementara anak-anak muda asing menderita semua jenis konsekuensi pahit karena ini. Di jalur tubuh sebagai benih, meskipun sesuatu yang tak terduga terjadi pada Tetua Agung di sepanjang jalan, hampir mati dalam prosesnya, tidak sepenuhnya berhasil, masih ada beberapa gerbang yang terbuka, tubuh mereka sangat kuat. Seseorang menyerang ke depan. Tidak seorang pun menduga bahwa ketika Tetua Agung sulit untuk menghindar, dia benar-benar langsung menerima telapak tangan ini, menghadapinya dengan punggungnya. Sementara itu, pada saat ini, dia meminjam kekuatan ini untuk tiba-tiba meningkatkan kecepatan, menghadapi orang yang berada tepat di depannya, bergegas mendekat dengan penuh pembunuhan. Langit dan bumi berguncang, bergetar hebat. Riak-riak aneh dilepaskan dari tempat ini, menunjukkan bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan antara individu-individu yang kuat. Kau, orang yang menghadapi serangan tiba-tiba dari Tetua Agung itu terkejut, karena ia menemukan bahwa lengan Tetua Agung berubah menjadi emas, sangat kuat, mustahil untuk diguncang. Ini mirip dengan metode yang dikultivasikan He Wushuang. Ekspresi makhluk tertinggi berubah. He Wushuang sebelumnya memperoleh kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatannya di sisi lain luar biasa, sangat menakutkan. Tubuhnya dikenal tidak dapat dihancurkan, sangat kuat. Tepat pada saat ini, Tetua Agung menerima 2 telapak tangan dari belakang, serangan dari 2 individu lainnya. Darah menetes keluar dari sudut mulutnya, tetapi ia benar-benar menahannya. Sementara itu, ia langsung mengambil tindakan, cahaya keemasan meluap ke langit, menunjukkan kekuatan terbesar, menyerang orang itu dengan ganas. Pada akhirnya, tombak perang berwarna darah milik orang itu benar-benar patah. Ketika ia menyerang dengan kedua tinjunya, ia masih menghadapi serangan Tetua Agung yang paling ganas. Kitab suci abadi. Ini sangat mirip dengan apa yang digunakan He Wushuang. Ini pada dasarnya adalah melakukan segala cara, melakukan pertarungan hidup dan mati. Setelah Tetua Agung menerima beberapa pukulan, dia memasuki pertarungan berdarah tanpa mempedulikan konsekuensinya dengan orang di depannya. Tidak hanya tombak perangnya yang patah, bahkan tubuh pihak lain pun tertusuk. Pemandangannya mengerikan.
Pertarungan berdarah terjadi di padang pasir yang luas. Setelah bertarung dalam jarak dekat, Tetua Agung menerima beberapa pukulan. Sementara itu, saat dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan orang lain, dia juga memfokuskan sebagian besar serangannya pada satu orang. Cahaya berdarah melonjak mewarnai langit menjadi merah. Apa? Itu makhluk tertinggi jatuh. Di hutan binatang surgawi, seseorang berteriak ngeri. Ini aura makhluk tertinggi laut beku di pihakku. Dia terbunuh. Astaga, bagaimana bisa seperti ini? Kematian makhluk tertinggi, ini masalah besar. Di luar hutan binatang surgawi, semua orang tercengang. Mereka semua merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Ini hanyalah makhluk tertinggi laut beku. Dia telah mendominasi dunia ini selama jutaan tahun, mengabaikan alam Daovana. Bagaimana dia bisa berakhir mati di sini? Banyak orang tidak berani mempercayai ini. Itu terlalu tragis. Sudah berapa tahun berlalu sebelum sesuatu seperti ini terjadi? Kematian makhluk tertinggi jelas merupakan bencana langit jatuh dan bumi runtuh. Setelah keheningan sesaat, semua orang melolong dalam kesedihan, tangisan kesedihan bergema di langit. Di medan perang yang jauh, cahaya darah meluap ke langit, terlalu menyilaukan, mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ini adalah tanda dari semua esensi darah dalam makhluk tertinggi yang meledak. Bahkan jika mereka tidak pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelumnya, mereka tetap tahu apa yang terjadi. Itu karena ada rekaman yang jelas dalam buku-buku tulang yang meramalkan perubahan alam semesta. Aku menolak untuk mempercayai ini. Makhluk tertinggi laut beku tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia mati di sini? Darah makhluk tertinggi telah berceceran di matahari dan bulan. Itu tidak akan membantu bahkan jika kita tidak mempercayainya. Seseorang berkata sambil mendesah. Dalam hati terkejut sampai-sampai tidak bisa berbuat lebih jauh. Hal semacam ini terlalu menakutkan. Seberapa mengerikankah makhluk tertinggi? Mereka berada jauh di atas, memiliki martabat yang besar, hampir akan hidup berdampingan dengan dunia. Ada yang tidak beres. Darah makhluk tertinggi telah memenuhi langit. Bagaimana mungkin tidak ada bintang yang jatuh? Setetes darah jenis itu dapat menembus bintang-bintang. Seseorang berkata dengan curiga, masih membawa harapan. Berharap melihat makhluk tertinggi laut beku tidak terluka. Itu karena ada senjata abadi yang saling berhadapan di sana, membentuk domain, membuka dunia kecil, mengisolasinya dari surga dan bumi. Seorang tetua berkata sambil mendesah, beberapa senjata abadi melayang di sana, diagram 10 alam, kantong surga dan bumi, dan yang lainnya mengelilingi tempat itu sepenuhnya membatasinya. Jadi bahkan jika darah makhluk tertinggi mengalir ke surga, mereka tetap tidak akan meninggalkan wilayah ini. Kalau tidak, itu akan seperti kiamat, hasilnya benar-benar mengerikan. Kesimpulan ini membuat suasana hati semua orang menjadi murung, semuanya mendesah. Bahkan di sisi lain, tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi makhluk tertinggi. Jika salah satu dari mereka benar-benar mati, maka itu akan menjadi masalah besar. Itu karena bagi pihak lain, jika seseorang dapat berkultivasi ke tingkat ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka dapat melangkah lebih jauh, kemudian dapat hidup selamanya di dunia ini. Lingkungan pihak asing tidak berubah, masih memungkinkan munculnya keberadaan yang tidak pernah mati. Mungkin dia masih belum mati, kita mungkin masih bisa menyelamatkan makhluk tertinggi laut beku. Tiba-tiba, seseorang berbicara, menolak jenis hasil tragis itu. Hal ini membuat yang lain sangat terguncang. Mereka memperlihatkan ekspresi penuh harapan. Terlepas dari apakah mereka berasal dari klan yang sama atau tidak, mereka semua berasal dari pihak yang sama, jadi makhluk tertinggi manapun menerima rasa hormat yang besar. Begitu makhluk tertinggi muncul, semua pihak akan merayakannya karena jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka dapat terus maju melewati tahun-tahun yang tak berujung. Sebelumnya, saya mendengar bahwa jika makhluk tertinggi meninggal, akan ada banyak pemandangan yang tidak teratur, seperti air mata surga, isak tangis bumi, dan lainnya. Namun, belum ada yang seperti ini, kata orang itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Baru saja, banyak makhluk sangat putus asa, membawa kesedihan, jadi mereka mengabaikan beberapa legenda. Sepertinya memang ada beberapa pepatah, hanya saja, setelah tahun-tahun yang tak berujung berlalu, setelah era yang hebat berlalu, berapa banyak makhluk tertinggi yang jatuh. Mereka tidak pernah melihatnya terjadi sebelumnya, itulah sebabnya mereka melupakan legenda ini. Di padang pasir yang luas, di dalam medan perang, rambut hitam Meng Tianzeng berkibar tak beraturan, matanya seperti matahari, memancarkan 2 garis cahaya keemasan yang persis seperti baju besi emas di tubuhnya.
sangat menyilaukan dan menakutkan. Pakaian dewanya diwarnai darah, tetapi ketika dia menegakkan tubuhnya, dia tampak lebih tinggi. Sosoknya yang mengesankan itu cemerlang. Energi darah melonjak seperti laut, sekarang benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa perang yang kuat dan bangkit kembali. Niat pertempuran melonjak, tampak sangat heroik. Dengan raungan yang hebat, bahkan langit dan bumi hancur dan hancur. Pada saat ini, dia tak tertandingi, menyerang ke kiri dan ke kanan. Ini terutama terjadi ketika dia memasuki hamparan cahaya merah yang mencolok itu, kekuatan tinjunya tak tertandingi, terus-menerus menyerang, menghancurkan retakan besar di kehampaan hingga terus-menerus meledak. Jika bukan karena beberapa senjata abadi di atas, membentuk wilayah aneh, alam perang, yang mengelilingi tempat ini, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Energi pertempuran ini terlalu mengerikan, merobek segalanya. Jika seberkas cahaya melesat ke angkasa luar, mereka akan mampu menerobos matahari dan bulan. Di dalam cahaya merah yang cemerlang itu, seolah-olah seekor binatang purba prasejarah sedang mengaum, sangat menyeramkan. Binatang itu mengeluarkan auman yang memekakkan telinga, benar-benar menakutkan. Itulah makhluk tertinggi yang tubuhnya meledak. Tombak besar berwarna darahnya telah lama patah, dia sendiri juga meledak. Semua esensi darahnya melesat ke segala arah, sulit baginya untuk memadatkan semuanya lagi. Itu karena Meng Tianzeng menghantamkan tinjunya, menghamburkan darah esensi, mencegahnya menyatu kembali. Tepat seperti yang dikatakan orang di hutan binatang surgawi itu, makhluk tertinggi sulit dibunuh. Air mata surga dan pemandangan tidak teratur lainnya belum muncul, membuktikan bahwa masih ada kesempatan bagi keadaan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini memang benar. Tingkat keberadaan apa yang dimiliki makhluk tertinggi? Alam semesta bisa runtuh, tetapi mereka mungkin masih terus hidup. Meskipun tubuh Han Ming meledak, dia tetap tidak mati. Dia mencoba mengumpulkan energi darahnya, menghidupkan kembali roh primordialnya, berharap untuk segera kembali. Hanya saja, tinju Meng Tianzeng terlalu menakutkan. Setiap kali diacungkan, mereka akan menekan dao tak berujung antara langit dan bumi, membawa tekanan luar biasa ke tempat ini, mengganggu proses pemulihannya. Ini membuat ekspresi semua orang berubah. Tidak peduli bagaimana mereka mengambil tindakan untuk melukai Meng Tianzeng, mereka tetap tidak dapat segera membantu Han Ming melarikan diri dari kondisi kritis ini. Itu karena Meng Tianzeng sudah mengabaikan kewaspadaan, hanya menargetkan Han Ming, bersumpah untuk membunuhnya. Itulah yang disebut melukai 10 jari tidak sebaik mematahkan 1 jari. Dia ingin membunuh makhluk tertinggi. Dia mengolah kitab suci abadi, tubuh yang kuat, mampu menghadapi segalanya secara langsung, bertahan untuk waktu yang sangat lama. Seseorang berkata dengan pelan, "Ini adalah masalah yang sangat mengerikan dan serius." Mereka berempat datang untuk menyelamatkan, tetapi mereka tidak dapat membebaskan Han Ming dari situasi berbahaya. Kemungkinan besar tidak dapat membantunya bangkit kembali. Jika berita ini tersebar, tidak ada yang berani mempercayainya. Ini terlalu tidak masuk akal. Orang harus memahami bahwa hanya ada 4 makhluk tertinggi yang mengambil tindakan, menyerang 1 orang, tetapi mereka untuk sementara tidak dapat membalikkan situasi. Han Ming meraung marah, retakan panjang menutupi roh primordialnya terluka oleh tetua agung. Dia menolak di sini, dengan panik mencoba menempa kembali tubuhnya tetapi selalu gagal. Makhluk-makhluk tertinggi dapat beregenerasi hanya dari setetes darah, dan kemudian dengan cepat pulih, membuat tubuh mereka yang tak tertandingi muncul kembali. Namun Han Ming menderita dilema terbesar, dia sebenarnya tidak dapat melakukannya. Kekuatan tinju itu membanjiri segalanya, menekan segalanya, bahkan membuat roh primordialnya ingin hancur berkeping-keping. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi mengapa Meng Tianzeng sekuat ini? Kenyataannya, mereka selalu memandang rendah makhluk-makhluk dari Imperial Pass. Karena jelas dari pertempuran generasi selanjutnya, bahwa anak-anak muda dari 9 surga lebih rendah daripada mereka yang ada di pihak lain. Selain Huang, tidak banyak yang bisa menjadi ancaman. Jadi mereka secara alami memandang rendah generasi yang lebih tua juga. Kenyataannya ini benar-benar terjadi. Terakhir kali, dalam pertempuran Langit Merah Besar, tokoh-tokoh generasi yang lebih tua menumpahkan darah satu demi satu. Tidak dapat menghasilkan prestasi pertempuran yang luar biasa. Apakah kalian semua benar-benar berpikir kalian lebih unggul? Meng Tianzeng meraung. Tubuhnya muda, alisnya tajam, matanya tajam. Rambutnya yang hitam terurai, kulitnya bersinar. Pakaian pertempuran emasnya mencolok, mengejutkan dan mengintimidasi. 9 surga 10 bumi memiliki kesalahan, kultivasi tidak mudah bagi kita, jadi generasi muda agak tertinggal.
Itu bukan karena orang-orang kita kurang dibandingkan dengan pihakmu, tetapi karena lingkungan itu sendiri. Tetua Agung berkata sambil membawa penyesalan. Mata semua makhluk tertinggi mengerut. Mereka tentu tahu bahwa penyakit sisa ini masih ada. Pada saat yang sama mereka memikirkan masalah lain. Berkultivasi di lingkungan seperti ini tidaklah mudah. Seringkali mereka bahkan tidak dapat berkultivasi dengan sempurna kecuali mereka menembus batas. Namun, berapa banyak orang yang dapat menembus batas, melampaui batas-batas alam kultivasi? Jelas bahwa mereka yang dapat mencapai tingkat makhluk tertinggi, semuanya harus mencapai ini. Itulah sebabnya mereka tidak akan lebih lemah dari makhluk asing dengan tingkat yang sama, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Pertempuran besar di era besar terakhir sangat menyedihkan. 9 langit 10 bumi awalnya adalah satu daratan, tetapi pada akhirnya itu terpecah, berubah menjadi benua-benua kuno yang besar. Selain itu, dunia menjadi satu dengan kesalahan. Alam semesta rusak, surga dan bumi dao besar kurang. Justru karena inilah seseorang akan menghadapi masalah seperti ini ketika berkultivasi. Ada beberapa alam kultivasi di mana tampaknya seseorang telah mencapai tingkat yang sempurna, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa pemuda di Imperial Pass tertinggal dari para ahli muda di pihak lain. Jika seseorang ingin terbebas dari dilema ini, maka itu hanya dapat dilakukan dengan melampaui batas di setiap ranah kultivasi, menerobos batasan, menembus batasan kesalahan langit dan bumi. Tipe orang seperti ini pasti akan menjadi menakutkan, tak terbayangkan. Bahkan di sisi asing mereka akan menjadi elit klan kaisar bakat luar biasa yang kuat. Huang, tanpa diragukan lagi berhasil melakukannya. Para kultivator asing tahu bahwa ini pastilah masalahnya. Atau tidak mungkin dia bisa membunuh begitu banyak kultivator asing dengan level yang sama. Pupil mata para makhluk tertinggi mengerut menatap Meng Tianzeng. Dia jelas juga tipe orang seperti ini. Kita semua makhluk tertinggi. Tidak mungkin kita lebih lemah, kita semua telah mencapai level ini. Seseorang berkata dengan dingin. Namun, Meng Tianzeng berbicara dengan tindakannya. Ketika tinjunya diacungkan, seolah-olah ratusan dan ribuan matahari surgawi diaduk, dunia ini bergemuruh dengan suara, mengguncang langit dan bumi. Tidak bagus, teriak Han Ming. Dia adalah korban. Tidak ada yang lebih mengerti daripada dia betapa mengerikannya serangan ini. Itu seperti seorang raja muncul, datang dari masa lalu kuno, ingin menghancurkan segalanya. Sayangnya, ada beberapa artefak abadi yang mengunci langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat Han Ming, dia tetap tidak bisa keluar. Awalnya dia ingin menangkap kura-kura dalam toples, membunuh Meng Tianzeng di sini, tetapi tidak pernah menyangka bahwa orang yang terperangkap pertama kali adalah dirinya sendiri. Ketika Tetua Agung mengacungkan tinjunya, Han Ming meraung. Yang lain juga dengan panik mengambil tindakan, tetapi tidak dapat mengubah situasi ini. Makna sejati Dao Agung yang terkandung dalam tinju ini selalu ada memenuhi alam perang ini. Itu menghancurkan segalanya termasuk roh primordial. Itu karena tinju ini terhubung ke beberapa gerbang di tubuh Tetua Agung. Cahaya jernih tak berujung, membanjiri seperti sungai besar, mengalir keluar, benar-benar menghancurkan. Menggunakan tubuh sebagai benih, ini adalah pembentukan bentuk kekuatan yang unik. Semuanya mengalir keluar. Jalan ini mengerikan seperti yang diharapkan. Mata makhluk tertinggi menjadi sedingin es, menyilaukan dan menembus seperti bilah surgawi. Meng Tianzeng sebelumnya hampir mati saat berada di jalan ini, tidak menjalaninya sampai akhir. Namun dia hampir berhasil, itulah sebabnya dia meraih kekuatan luar biasa. Di masa lalu, tidak ada yang tahu tentang ini. Baru sekarang dia membangunnya, meninggalkan beberapa makhluk agung-agung terguncang. Kali ini, Han Ming putus asa, itu tidak cukup bahkan dengan bantuan yang lain. Meng Tianzeng tampaknya telah benar-benar terjerat di sekelilingnya, berfokus padanya sepanjang waktu, terus-menerus menyerang. Sekarang dia bahkan lebih menggunakan kartu truf untuk memutuskan sesuatu. Kali ini, roh primordial Han Ming hancur inci demi inci, berubah menjadi hujan cahaya. Kemudian dengan cepat menjadi redup benar-benar sekarat. Tentu saja selama proses ini, Tetua Agung menerima 3 pukulan hebat, tetapi dia tidak ragu-ragu, masih menyerang Han Ming dengan kejam. Cahaya roh primordial itu meledak benar-benar padam. Sementara itu hujan cahaya itu terbakar berubah menjadi abu. Terdengar suara gemuruh terakhir. Makhluk tertinggi laut beku mati. Seorang makhluk agung meraung, melampiaskan amarah dan niat bertarungnya. Ruang di sini bergemuruh, hancur total, pemandangannya mengerikan. Han Ming terbunuh di depan wajah mereka. Bahkan keempat makhluk agung-agung tidak mampu menyelamatkannya. Ini membuat semua ekspresi mereka menjadi dingin dan serius, niat membunuh melonjak tanpa henti.
Jelas bahwa keempat ahli agung sekarang menetapkan tekad kuat untuk membunuh Meng Tianzeng. Dia mati. Makhluk agung Han Ming benar-benar mati. Di luar hutan binatang surgawi, sekelompok orang menggigil, semuanya ngeri, karena pemandangan legendaris itu muncul. Pada saat ini, air mata surga muncul. Langit awalnya benar-benar bersih dari awan, biru tua seperti laut. Tetapi sekarang, hujan darah turun, melepaskan suara gemerisik. Darah merah tua mendarat di puncak pohon, memercik ke batu. Pemandangannya sangat mengkhawatirkan. Semua orang terguncang. Ini adalah air mata surga, sejenis penyesalan, sejenis emosi yang diungkapkan setelah kematian individu yang paling kuat. Hujan darah turun, hujan deras, luas dan tak terbatas. Tidak diketahui dari mana asalnya, mewarnai permukaan menjadi merah, menutupi semuanya dengan warna merah. Semua orang tercengang. Kemudian, bumi terbelah, banyak retakan seperti mata muncul. Mata air berwarna darah menyembur keluar. Ini adalah bumi yang menangis tersedu-sedu. Pemandangan ini membuat semua orang terguncang. Semua makhluk asing tidak dapat menahan gelombang kesedihan, meneteskan air mata dalam hati. Ini tidak dapat dikendalikan, merasakan kesedihan untuk Han Ming. Seorang makhluk tertinggi jatuh, langit dan bumi meneteskan air mata. Kemudian, kilatan petir hitam muncul di langit satu demi satu, menebas dengan gila, suaranya sangat hebat. Seolah-olah naga hitam meraung satu demi satu, mengguncang tanah kuno perbatasan sunyi. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kerangka jatuh dari kubah langit satu demi satu, mayat semua jenis makhluk sangat mengerikan. Dari mana mereka berasal, dari mana mereka jatuh, semua orang membuka mata surgawi mereka, dapat melihat bahwa ini semua muncul secara misterius dari kehampaan dan tidak jatuh dari luar angkasa. Itu sangat aneh. Banyak orang menghirup udara dingin, merasakan bahwa semuanya menyeramkan. Kerangka-kerangka jatuh dari udara, kerangka-kerangka itu jatuh ke tanah. Beberapa di antaranya raksasa seperti gunung, beberapa sekecil bayi. Pada akhirnya, semuanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk putih. Darah merah cerah menghujani. Bersama dengan kerangka-kerangka seputih salju yang jatuh dari langit, itu tampak sangat menyeramkan, membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Pemandangan yang tidak teratur ini sama sekali tidak dapat memengaruhi pertempuran antara makhluk-makhluk tertinggi. Tetua Agung bahkan tidak takut pada Han Ming yang masih hidup, tetap membunuhnya tanpa ragu-ragu, apalagi adegan ini muncul karena kematiannya. Meng Tianzeng sangat heroik, bertempur hebat melawan makhluk tertinggi di sini. Namun dia juga berdarah. Demi mengakhiri Han Ming secepat mungkin, dia membayar harga tertentu menghadapi serangan dari 4 makhluk tertinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Han Ming semudah itu dibunuh? Dia juga makhluk tertinggi, terlalu sulit dibunuh. Di era yang hebat ini, jarang sekali orang setingkat ini jatuh setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Sulit bagi makhluk tertinggi untuk mati, namun Meng Tianzeng tetap membunuh satu. Ini jelas masalah besar, itu akan memicu keributan besar bahkan jika itu terjadi di sisi lain. Bunuh dia dengan cepat, jangan biarkan hal lain terjadi. Seorang makhluk tertinggi berkata, individu ini memegang tombak perang hitam di tangannya. Selain itu, dengan jabat tangannya, sebuah dekrit hitam melesat keluar. Itu sangat aneh, di atasnya ada satu karakter, tetapi ditutupi oleh noda darah. Dekrit hitam? Tetua Agung langsung terkejut. Dia pernah mendengar hal semacam ini dari pihak lain, yang dikabarkan memiliki kekuatan yang tak terukur. Ketika 3 makhluk tertinggi lainnya melihat ini, mereka semua mendukungnya bersama. Dekrit hitam itu bersinar, kabut hitam memenuhi langit. Dekrit hukum itu seperti lubang hitam, menjadi semakin menakutkan. Terlebih lagi, darah di atasnya mulai mengalir, bergelombang seperti laut, bergemuruh dengan suara. Pada akhirnya, itu benar-benar akan meletus sepenuhnya. Tekan dan bunuh. Seorang makhluk tertinggi berteriak keras, mengaktifkan dekrit hukum, menyerang ke arah Meng Tianzeng. Tetua Agung Meng Tianzeng tidak lagi bertarung dengan tangan kosong. Inti pedang muncul di telapak tangannya, langsung melesat keluar, melepaskan hujan cahaya kenaikan. Cahaya pedang yang agung bahkan menindas matahari surgawi. Kedengarannya seolah-olah daging busuk tertusuk, melepaskan suara ringan. Inti pedang abadi-abadi itu menyilaukan hingga ekstrem, menembus dekrit hitam, membuat darah di atasnya menyembur keluar. Seperti yang diharapkan, seakan-akan lautan darah mengalir keluar dari dekrit hitam seperti bendungan yang jebol, hendak melampaui inti pedang, melahap Tetua Agung. Namun, inti pedang bersinar, seakan-akan sebuah lagu tanah pemakaman terdengar, kuno dan dalam,
terlebih lagi membawa sejenis kesunyian dan kesedihan. Suara ini sangat aneh, bahkan membuat Tetua Agung terkejut. Keempat ahli hebat asing itu bahkan lebih terkejut. Inti pedang ini terlalu aneh, jelas-jelas melepaskan hujan cahaya kenaikan. Jadi mengapa lagu pemakaman mereka? Dekrit hitam terbakar berubah menjadi abu. Semua noda darah mengering sehingga menghilang tanpa jejak. Lagu-lagu pemakaman menghilang, inti pedang kembali tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bunuh! Orang-orang itu berteriak, pertarungan hidup dan mati harus dilakukan. Tidak berakhir sampai mereka mengambil nyawa Meng Tianzeng. Itu karena Han Ming terbunuh dalam pertempuran. Ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. 5 ahli hebat bergerak maju, namun 1 dari mereka meninggal, membuat mereka semua kehilangan muka. Meng Tianzeng, kamu cukup kuat, tetapi kami juga tidak lemah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Salah satu dari mereka berteriak. Baju zirah emas Meng Tianzeng sudah rusak. Setelah menderita pukulan serius beberapa kali, tubuhnya diwarnai darah. Bahkan rambut hitam tebalnya memiliki beberapa jejak darah. Sosoknya tinggi dan tegap, heroik dan kuat. Matanya sangat dalam, tidak merasakan rasa takut atau khawatir. Si Hao dikelilingi dalam bola cahaya, terlindungi di dalamnya. Dia sangat khawatir. Tetua Agung adalah 1 orang, sementara pihak lain memiliki banyak orang. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi seberapa lemah mereka? Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan berbahaya. Penatua Agung, bisakah kita keluar? Dia tidak ingin Penatua Agung bertarung sampai mati. Meng Tianzeng tidak menjawab. Namun, pada akhirnya dia mengambil tindakan, melepaskan raungan besar, mengguncang padang pasir yang luas. Dengan lambaian tangannya, diagram 10 alam di langit bergetar, bergemuruh hebat. Artefak abadi bergetar, cahaya yang dilepaskannya menutupi dunia, sangat menyilaukan. Dia ingin mengumpulkan kembali artefak abadi itu, membuat alam perang ini hancur, dan kemudian pergi. Kau ingin pergi? Tidak akan semudah itu. Ketika artefak abadi berbenturan, bagaimana domain yang terbentuk bisa semudah itu dihancurkan? Seorang makhluk tertinggi berkata dengan dingin. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Situasi saat ini cukup istimewa. Beberapa artefak abadi saling bertentangan dengan kekerasan yang sama. Cahaya yang mereka lepaskan saling terkait. Untuk sesaat sulit dipisahkan. Banyak simbol aneh muncul di sekitar Meng Tianzeng. Mereka sangat menyilaukan, seolah-olah itu adalah pola di tubuhnya. Ada beberapa jejak dao yang hebat, bahkan untuk baju perang emas itu. Pola-pola terus bermunculan, membuatnya tampak semakin suci. Energi darahnya mendidih, seolah-olah seorang dewa perang kuno sedang bangkit. Fluktuasi yang tak tertandingi berdesir keluar, pemandangannya sangat mengejutkan. Dengan suara honglong, energi darah melonjak seperti pilar penyangga surga berbentuk naga, mencapai luar angkasa. Kemudian, dengan 1 tangan memegang inti pedang, tangan lainnya memegang peti kayu busuk. Tetua Agung bergegas ke surga, melesat ke atas, benar-benar melepaskan diri, bergegas keluar dari domain yang terbentuk dari artefak abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua makhluk agung di belakang tercengang. Kitab suci abadi itu mengerikan, membuat tubuhnya naik ke puncak, mengaktifkan kekuatan yang melampaui norma konvensional, memengaruhi diagram 10 alam, menghasilkan celah. Seseorang berkata dengan suara dingin, apakah dia tidak menginginkan diagram 10 alam, atau kain pembungkus mayat lagi? Ini juga tidak masalah, kita bisa mengambilnya saja. Orang lain berkata, itu tidak mungkin, itu tidak bisa disita. Artefak abadi itu masih saling berhadapan, sulit untuk dipindahkan dalam waktu singkat. Ayo pergi sekarang, atau kita akan terjerat dalam perangkap kita sendiri. 4 sosok bergegas ke surga, juga meninggalkan alam perang ini melalui celah itu. Kemana kau pikir kau akan pergi? Keempat makhluk agung-agung mengejar. Mereka meninggalkan artefak abadi untuk sementara waktu, karena hal semacam ini bisa dibawa pergi setelahnya. Saat ini tidak ada yang bisa memindahkannya. Bunuh! Orang yang memegang tombak perang hitam itu mengambil tindakan, menusuk ke depan. Pada saat yang sama mereka pergi keluar angkasa, berdiri di kosmos yang tak terbatas. Tombak perang hitam ini sangat menakutkan. Ia memancarkan kecemerlangan yang berkilauan. Ujung tombaknya menakutkan, menjadi besar, kekuatannya mencengangkan. Meng Tianzeng berbalik dengan acuh tak acuh, menebas dengan pedangnya, menepis tombak ini ke samping dengan suara kiang. Tombak perang hitam itu seperti tulang punggung langit dan bumi yang hitam, sangat besar tak tertandingi. Dengan suara puh, ia menusuk bintang, membuatnya meledak di tempat. Kemudian, tombak perang itu melesat ke langit, menusuk ke arah Meng Tianzeng lagi, tetapi ia mengalami perlawanan lagi. Mereka bertempur hebat di luar angkasa. Itu sangat intens. Orang lain tiba-tiba mengeluarkan segel besar, itu sangat besar, langsung membesar, menghancurkan beberapa bintang di dekatnya, menghantam ke arah Tetua Agung.
Dengan suara peng, Tetua Agung mengacungkan peti kayu busuk di tangannya, beradu dengannya. Mereka saling beradu, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ini membuat mata makhluk tertinggi asing itu bersinar dengan cahaya. Mereka menatap peti kayu itu. Benda ini sungguh luar biasa, bahkan mampu menerbangkan artefak magis tingkat tertinggi. Kumpulkan! Orang lain berteriak keras mengaktifkan tungku. Tungku itu mulai menyala, api berkobar dari dalam, ingin menyedot Meng Tianzeng ke dalam. Orang bahkan dapat melihat beberapa bintang bergerak, beberapa di antaranya tersedot ke dalam. Angin kencang menyapu tempat ini seperti tsunami, gelombang dahsyat mendatangkan malapetaka. Ketika Tetua Agung jatuh ke tungku pil, kakinya melangkah keluar, menendang tungku pil yang terbuka itu, membuatnya terpental. Cahaya api yang menutupi langit tercurah keluar, membakar asteroid dan yang lainnya menjadi cairan. Ini adalah pertempuran yang menentukan. Beberapa orang bertempur dalam pertempuran hidup dan mati, tidak mau berhenti di sini. Kemudian, dengan suara puff, tombak perang hitam menusuk dada Tetua Agung. Ujung tombak berdarah keluar dari punggung bawahnya. Bahkan baju perang emas tidak dapat membantu Meng Tianzeng menahan tombak ini, membuatnya terluka parah. Orang harus mengerti bahwa ini adalah artefak sihir makhluk tertinggi. Jika makhluk lain yang ditusuk, mereka akan meledak di tempat, tidak ada yang tertinggal. Namun, Meng Tianzeng malah mengeluarkan raungan besar, tidak berjuang melepaskan diri dari tombak perang, malah menyerbu ke depan di sepanjang tiang tombak yang panjang, membantai jalannya menuju makhluk tertinggi yang memegang tombak perang hitam. Jelas bahwa ini dilakukan dengan sengaja, menggunakan luka tombak ini untuk menukar kesempatan pertempuran. Meng Tianzeng mengacungkan inti pedang, menebas ke depan dengan mematikan. Cahaya berdarah memercik keluar. Makhluk agung itu praktis terbelah dua. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk berterbangan di batu api. Itu terlalu cepat. 3 makhluk agung-agung di samping awalnya mengira bahwa mereka akhirnya mengambil keuntungan, bahwa Meng Tianzeng akan jatuh, tetapi mereka malah menemukan bahwa rekan mereka terluka parah. Tindakan Meng Tianzeng adalah karena dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia dikepung dan diserang oleh makhluk agung, jadi jika dia ingin keluar, membunuh musuh-musuhnya, dia harus membayar harga yang sesuai. Jika tidak, mustahil untuk mendapatkan hasil pertempuran dalam waktu singkat. Dia khawatir akan ada makhluk agung asing lainnya yang akan menyerbu. Itulah sebabnya dia tidak punya pilihan, berharap untuk membunuh semua musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya, merebut hasil pertempuran. Setelah Meng Tianzeng ditusuk oleh tombak perang hitam, gerakannya tidak dibatasi sama sekali. Dia terus menyerang dengan semua yang dimilikinya, melepaskan serangan ganas. Tubuh pemilik tombak perang hampir terbelah menjadi 2. Ekspresinya segera berubah, melakukan semua yang dia bisa untuk mundur. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan tombak perang di tangannya. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengambil tindakan. Metode makhluk tertinggi terjalin, melesat maju. Puff! Cahaya pedang jatuh seperti air terjun, menerangi kubah langit, membuat sejumlah besar bintang menjadi redup. Cahaya darah memercik keluar. Kali ini, Tetua Agung tidak hanya memenggal kepala orang itu, ada juga lubang berdarah yang muncul di antara alisnya. Kitab suci yang tidak dapat binasa. Pemilik tombak perang itu meraung marah. Itu karena saat dia melepaskan senjatanya, dia benar-benar ingin mengaktifkan tombak perang ini, membuatnya meledak, menghancurkan Tetua Agung dengan cara ini. Namun saat itu, tubuh Tetua Agung menjadi padat seperti emas abadi, tidak dapat digerakkan, sangat kuat. Selain itu ada kekuatan luar biasa yang melonjak dari tubuhnya, menekannya. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi pemilik tombak perang hitam. Ini tentu saja sangat berbahaya, bahkan jika dia adalah makhluk tertinggi. Jika bagian ini terluka, masih ada kemungkinan dia akan mati. Namun makhluk tertinggi pada akhirnya adalah makhluk tertinggi. Ruang di antara alisnya meletus dengan cemerlang, tulang dahinya bergetar hebat. Ada hukum ilahi Dao besar yang muncul, menghentikan ujung pedang, mencegahnya masuk. Namun, roh primordialnya masih menderita kerusakan, menghasilkan retakan. Ini sangat serius. Jiwanya terluka. Ini jelas tidak dapat dibandingkan dengan cedera daging, perlu dirawat dengan serius, atau hal-hal yang tidak terduga mungkin terjadi. Di sampingnya, jejak besar melepaskan cahaya kekacauan primal. Itu raksasa tak tertandingi, seolah-olah akan memenuhi luar angkasa, bergemuruh saat jatuh. Kekuatan ilahi Dao besar dilepaskan, meledak ke arah Meng Tianzeng. Kemudian, tungku pil itu juga ditekan ke bawah, membantu makhluk tertinggi yang terluka parah lolos dari bencana ini. Selain itu, ada tongkat taring serigala yang sangat besar dan berat. Orang lain menghantamnya. Suara gemuruh yang menggelegar langsung terdengar saat tongkat itu jatuh.
Namun, Meng Tianzeng tampaknya benar-benar sudah mati, bahkan tidak mencabut tombak perang hitam dari tubuhnya, masih terus maju, ingin mengakhiri hidup orang itu. Pupil mata orang itu mengerut. Dia meninggalkan tombak perang hitam itu, tetapi masih merasa sulit untuk lolos dari malapetaka. Pihak lain mengikutinya tanpa henti, hampir menguncinya. Namun, untungnya masih ada jarak antara inti pedang dan ruang di antara alisnya, tidak dapat menusuk tengkoraknya pada akhirnya. Kalau tidak, dia mungkin akan mengikuti jejak Han Ming. Meskipun dia masih dalam bahaya besar, Meng Tianzeng ini terlalu gagah berani. Mengincar tulang depannya, inti pedang itu masuk dan memancarkan cahaya ilahi, menusuk dengan penuh pembunuhan. Ketiga orang di belakang semuanya memiliki niat membunuh. Kematian Han Ming sudah dikatakan dan dilakukan, sekarang Yi Gu juga dalam bahaya. Jika kecelakaan lain terjadi, maka itu benar-benar tak terbayangkan. 5 ahli hebat datang untuk mengambil tindakan. Jika 2 orang meninggal, maka ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa. Bahkan lebih dari itu merupakan masalah besar. Namun mereka harus mengakui bahwa Meng Tianzeng terlalu kuat, terlebih lagi sangat tegas. Bahkan dengan tombak perang hitam yang menusuk dadanya, dia masih terus menyerang dengan ganas. Ini adalah seseorang yang berani bertarung sampai mati. Bunuh! Yi Gu meraung. Dia ingin menggunakan tombak perangnya, karena itu adalah artefak ajaibnya. Dia ingin membuat tubuh Tetua Agung terbelah melaluinya. Namun, cahaya ilahi melonjak di sekitar tubuh Meng Tianzeng seperti tungku besar, mengelilingi tubuhnya, mengisolasinya dari dunia luar. Tombak perang hitam itu tidak bergerak sedikit pun. Bunuh! Teriak Tetua Agung. Energi pedang menghasilkan 1000 fata morgana, menebas keluar. Garis demi garis cahaya ilahi merobek kubah langit, pemandangannya menakutkan. Di belakang, jejak besar, tungku pil, dan tongkat gigi serigala, semuanya bergegas menyerang Meng Tianzeng dengan mematikan. Dia bergerak keluar, entah menghindari atau menghadapi mereka dengan teknik yang berharga. Namun selama ini, dia masih terus maju, ingin mengakhiri Yi Gu. Kau pikir kau masih bisa menang kali ini? Sudah waktunya bagimu untuk membayar harganya. Mati saja. Seseorang berteriak dari belakang. Han Ming terbunuh justru karena Meng Tianzeng berusaha sekuat tenaga, tidak ragu untuk menerima luka serius untuk berusaha sekuat tenaga. Saat ini, orang-orang ini melihat bagaimana dia bertindak, merasa seperti dia ingin melawan Yi Gu. Itulah sebabnya mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikannya. Ini adalah pemandangan yang aneh. Tetua Agung mengejar Yi Gu, sementara 3 orang lainnya mengejarnya, menciptakan situasi yang sangat aneh. Teknik yang berharga meletus di antara langit dan bumi, senjata-senjata melepaskan suara yang menggema. Beberapa bintang runtuh saat mereka lewat. Pertempuran ini sangat intens, mereka semua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ini terutama terjadi pada Tetua Agung. Tombak hitam ditusukkan ke tubuhnya, darah menetes keluar, mewarnai baju besi emas menjadi merah, rambut hitam panjang berserakan, penampilannya saat ini sedikit serius dan menggetarkan. Namun, tepat ketika mereka mengira Meng Tianzeng terluka, hendak menyerah, tombak perang di tubuhnya tiba-tiba bersinar, menyilaukan hingga ekstrem, menembus dadanya dan terbang keluar dari punggungnya. Serangan ini terlalu cemerlang, tombak perang hitam bersinar, merobek kubah langit. Bintang-bintang di sekitarnya bergoyang, alam semesta bahkan tampak seperti akan runtuh. Ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Tombak perang hitam itu membawa darah esensi Tetua Agung, bergerak secepat kilat merobek layar cahaya di belakangnya, menusuk dada makhluk agung dengan suara puff. Orang itu tercengang karena ini terjadi terlalu cepat. Tombak perang itu memadatkan simbol-simbol yang kuat, berkedip-kedip dengan simbol-simbol kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Awalnya, Meng Tianzeng justru akan habis-habisan melawan Yi Gu. Jadi orang-orang di belakang tidak pernah menyangka dia akan berbalik dan menyerang mereka, mengubah target. Makhluk agung yang terluka Kong Tuo meraung marah. Dia mencabut tombak perang itu, darah menetes keluar dari dadanya. Kemudian, energi darah meletus dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Apakah kau pikir kau dapat mengubah sesuatu dengan melukaiku? Kita adalah makhluk tertinggi, terlalu sulit bagi kita untuk dikubur di dunia ini. Jika kau ingin mengambil nyawaku, maka tunjukkan padaku beberapa keterampilan nyata. Kau benar, pertempuran antara makhluk tertinggi benar-benar harus mengungkapkan keterampilan sejati. Tetua Agung menjawab dengan tenang. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas bertarung sengit melawan orang itu. Yi Gu yang dikejar lebih dulu sudah berhenti, dengan cepat memulihkan tubuhnya yang terluka. Ruang di antara alisnya cemerlang, roh primordial yang rusak juga sembuh. Ah, Kong Tuo tiba-tiba berteriak, karena meskipun dadanya yang ditusuk oleh tombak perang hitam pulih, ada bola cahaya yang menyala, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya.
Apa ini? Roh primordialmu memasuki tubuhku? Dia sama sekali tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Itu karena Meng Tianzeng jelas-jelas bertarung sengit dengannya. Tetapi mengapa ada bola cahaya di dalam tubuhnya? Itu seperti roh primordial yang ingin menguasai dagingnya. Kalian semua hanya melihat kitab suci abadi yang aku kembangkan, sama sekali tidak menyadari kemampuan ilahi yang bahkan lebih kumiliki. Tetua Agung berkata dengan dingin, Seni Yin Yang. Ekspresi makhluk tertinggi berubah. Ini adalah seni surgawi kuno yang aneh yang memiliki kekuatan yang tak terukur. Langit dan bumi dihasilkan dari Yin dan Yang. Dao besar dapat diuraikan melalui Yin dan Yang, jadi karena seni surgawi kuno ini berani menggunakan ini sebagai namanya, itu secara alami kuat. Kenyataannya, itu memang luar biasa. Tidak hanya dapat mengolah energi Yin dan Yang, bahkan dapat membuat roh primordial terpecah menjadi dua untuk sementara, menjadi dua roh. Itu aneh dan tak terduga, kuat tak tertandingi. Selain itu dapat membagi energi darah menjadi dua, untuk sementara membentuk tubuh sejati lainnya. Baru saja, tombak perang hitam membawa darah esensi Tetua Agung, menyembunyikan roh primordial di dalamnya. Itu menusuk ke tubuh Kong Tuo, secara alami membawa makna yang lebih dalam. Sekarang itu menunjukkan kekuatannya. Di dalam tubuh Kong Tuo, bola darah yang cemerlang bersinar, membungkus roh primordial itu. Bola itu dengan cepat membesar, melepaskan raungan yang hebat. Seolah-olah Dewa Perang akan berjuang melepaskan diri dari tubuh Kong Tuo, ingin menghancurkan daging Kong Tuo hingga berkeping-keping. Hanya setengah roh primordial yang remeh, namun kau berani memasuki tubuhku? Hari ini aku akan memurnikanmu sepenuhnya. Kong Tuo menjadi tenang, seluruh tubuhnya bersinar, energi darah menjadi kacau, ingin memurnikan roh primordial dari Tetua Agung itu. Ketiga lainnya juga bergerak menyerang habis-habisan. Orang bisa melihat Dewa Perang bangkit kembali di dalam tubuh Kong Tuo, ingin berjuang bebas. Tubuh Kong Tuo bagaikan Raja Iblis yang tiada tara, meraung, dengan cepat menekannya, membuat bola energi darah dan roh primordial itu menjadi lebih kecil, seolah-olah telah dilahap habis. Kapak pembela surga. Meng Tianzeng meraung menyerang Kong Tuo. Tubuh Kong Tuo sangat terguncang. Roh primordial itu bersinar, sementara itu gumpalan darah esensi itu berubah menjadi kapak perang, berwarna merah tua dan mencolok. Itu dipegang di tangan sosok kecil roh primordial itu, diacungkan menebas di sana. Tidak bagus. Ekspresi yang lain berubah, yang disebut kapak pembelah surga adalah salah satu metode rahasia Dao abadi kelas atas di masa lalu. Itu memadatkan darah esensi seseorang, berubah menjadi kapak, yang dikenal mampu membuka langit dan bumi baru. Ini terlalu menakutkan. Roh primordial yang terpisah dari Meng Tianzeng membawa darah esensi. Ini sebenarnya untuk melepaskan serangan dari dalam tubuh musuh. Tubuh Kong Tuo terkoyak, bahkan roh primordialnya terbelah dua. Tubuh asli Meng Tianzeng tiba. Dengan inti pedang abadi di tangannya, dia menebas dengan gila-gilaan. Energi pedang tak berujung. Dari waktu ke waktu, bintang-bintang besar ditebas, pemandangannya benar-benar mengerikan. Kong Tuo yang menyedihkan dimusnahkan begitu saja. Hujan darah mengalir turun dari langit dan bumi, kerangka yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Adegan tidak teratur dari kematian makhluk tertinggi turun sekali lagi. Kali ini ekspresi dari tiga makhluk tertinggi yang tersisa berubah. Ini hanya satu Meng Tianzeng, namun dua makhluk tertinggi yang hebat meninggal. Ini tidak tertahankan. Sekarang hanya 3 orang yang tersisa. Mungkinkah orang lain masih ingin menebas mereka juga? Meng Tianzeng meraung. Roh primordial dan energi darah itu kembali menjadi satu roh primordial lagi. Sementara itu, sekarang kapak raksasa muncul di luar tubuhnya. Ini terkondensasi dari darah esensi yang dilepaskan dari tubuhnya. Kapak pembelah surga. Metode rahasia ini sangat mengerikan. Di era besar terakhir, ketika keberadaan yang tak tertandingi menunjukkannya, sebelumnya telah menebas tokoh-tokoh yang tak tertandingi dari sisi lain. Meng Tianzeng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengubah alam semesta, membunuh kami? Bunuh! Pertempuran besar menjadi semakin dan semakin intens. Mereka bertarung tanpa memperhatikan keselamatan pribadi, melakukan pertempuran yang menentukan lainnya. Cahaya darah mengalir ke langit, mewarnai luar angkasa menjadi merah. Itu karena pada saat ini, Meng Tianzeng menyimpan inti pedang abadi, memegang kapak pembelah surga di tangannya, menghilangkan setengah dari tubuh Yigu, benar-benar memberikan kerusakan fatal. Tiba-tiba Tetua Agung terkejut menjadi waspada. Dia melihat ke suatu arah, segera setelah itu dia berhenti dengan cepat mundur. Itu karena beberapa sosok tiba-tiba muncul dari arah hutan binatang surgawi, bergegas dari sisi lain. Bala bantuan yang mengerikan telah tiba. Meng Tianzeng tidak tinggal di belakang lebih lama lagi, dengan cepat bergegas ke arah Imperial Pass.
Pada saat yang sama, diagram 10 alam, kantong langit dan bumi, dan yang lainnya setelah bentrok selama beberapa waktu, akhirnya berpisah. Artefak abadi bersinar, mengguncang langit dan bumi. Suaranya memekakkan telinga. Senjata abadi terbang ke arah yang berbeda, disingkirkan oleh mereka yang mengaktifkannya masing-masing. Imperial Pass yang megah menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Tetua Agung membawa Shihao bersamanya melaju kencang menuju Imperial Pass, berhasil membantai mereka kembali. Shihao terkejut. Tetua Agung terus-menerus membunuh makhluk tertinggi. Jika bukan karena bala bantuan mengerikan yang datang, prestasinya mungkin lebih mulia. Imperial Pass tepat di depan mereka, kuat dan mengesankan. Tampilannya yang sederhana dan kuno membawa tanda-tanda perubahan besar. Kota itu terbentuk melalui bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun penampilannya kuno, kota itu megah dan menindas, seolah-olah seluruh alam semesta sedang runtuh. Sosok Meng Tianzeng tinggi dan tegap berdiri di depan Imperial Pass. Baju zirah emasnya compang-camping, membawa jejak darah merah gelap, rambut hitam tebal tersebar sampai ke pinggangnya. Tatapan matanya sangat dalam, penuh kedalaman, aura heroik tertahan. Saat ini dia memiliki penampilan tahun-tahun keemasannya. Penatua Agung tidak ada yang salah, kan? Tanya Shihao. Dia sangat khawatir. Baru saja, Penatua Agung bertarung sambil bermandikan darah, satu orang benar-benar membunuh dua makhluk tertinggi, gayanya tak tertandingi. Jika bukan karena insiden tak terduga itu, bala bantuan yang lebih kuat datang dari hutan binatang surgawi, Meng Tianzeng mungkin bahkan telah membunuh makhluk tertinggi ketiga. Sebelum pergi, dia sudah membelah tubuh pihak lain menjadi dua bagian. Seberapa mengguncang dunia pencapaian ini? Jika berita ini tersebar, seluruh dunia di bawah langit akan terguncang. Mungkin ini adalah pertempuran paling mengejutkan di era besar ini. Lagi pula ini adalah pertempuran di puncak Dao Fana. Tetua Agung tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Sebuah altar muncul di telapak tangannya, sangat kecil, hanya setinggi kepalan tangan. Altar itu mengeluarkan cahaya cemerlang, lalu menghasilkan sebuah lorong. Segera setelah itu, Shihao dan Meng Tianzeng menghilang dari lokasi semula, memasuki lorong itu, dan melanjutkan perjalanan ke kota Kaisar. Pada saat yang sama, beberapa sosok di padang pasir yang luas berteriak, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang dunia. Seluruh padang pasir emas itu terbalik. Orang bisa melihat sisa-sisa kerangka yang tak berujung di bawah padang pasir. Semuanya berasal dari makhluk yang mati di masa lalu. Semuanya adalah tulang-tulang dewa, naik dan turun di dalam padang pasir, pemandangannya mencengangkan. Beberapa sosok berdiri di depan Imperial Pass. Ekspresi mereka semua dingin, membawa niat membunuh yang kuat. Namun mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa masuk ke kota ini. Terlebih lagi, lebih jauh lagi, ada beberapa sosok lagi, aura mereka semua melonjak, sangat menakutkan. Energi darah yang mereka lepaskan, menutupi matahari dan bulan. Para makhluk agung asing mengejar. Setelah datang ke sini, mereka hanya bisa menahan penyesalan mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk masuk. Tidak akan lama sebelum pihakku datang mengetuk pintumu, benar-benar membuka kota kuno ini. Seseorang berkata dengan dingin. Pada saat ini cahaya bersinar dari dalam kota. Ini adalah alun-alun umum, ruang yang ditempatinya sangat luas. Pasukan besar biasanya berangkat dari sini. Yi, seseorang bergerak melalui angkasa, memasuki kota melalui lorong. Pasti pasukan lain yang mencari Huang telah kembali. Sungguh disesalkan hutan binatang surgawi telah dikepung, tidak ada yang bisa masuk. Huang benar-benar sangat tidak beruntung, mati sebelum waktunya. Dia terjebak di sana, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Jelas bahwa berita tentang apa yang terjadi di luar perbatasan sunyi telah kembali, menarik perhatian semua orang di kota. Pasukan besar asing berjaga di luar hutan binatang surgawi, mengerahkan kekuatan besar, niat membunuh meluap ke surga. Imperial Pass sudah lama mendengar tentang ini, memperhatikan hal ini dengan saksama sepanjang waktu. Namun tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Selain itu, setelah beberapa lusin pasukan dikirim, sebagian besar dari mereka disarankan untuk kembali oleh Tetua Agung, tidak membiarkan mereka mengambil risiko. Ada beberapa yang bersikeras untuk pergi, tetapi pada akhirnya mereka kembali. Ketika mereka melihat pasukan besar berbaju besi mengelilingi hutan binatang surgawi, mereka hanya bisa menghela nafas. Bisakah Senior Meng Tianzeng berhasil? Beberapa orang membawa harapan, berkata seperti ini, berharap dia bisa berhasil membawa Huang kembali. Sekarang banyak orang tahu bahwa Huang memperoleh peti kayu dari luar Desolate Border. Pihak lain menjadi gila justru karena ini. Barang ini pasti terlalu berpengaruh.
Kudengar Huang terus-menerus membunuh musuh asing, sama sekali tak terhentikan saat dia berkelok-kelok masuk dan keluar, sangat mencengangkan. Beberapa laporan rahasia kembali memicu keributan besar. Ketika pihak lain memburu Huang, cukup banyak ahli muda tewas. Ini membuat beberapa anak muda berdarah panas menjadi bersemangat, sebelumnya bersorak karena ini. Mereka datang muncul di sini. Semua orang melihat ke arah alun-alun. Ada altar raksasa di sana. Terlepas dari apakah itu meninggalkan atau kembali ke kota, mereka semua harus diperiksa dengan cermat oleh formasi, diperiksa, bahkan jejak kehidupan diperiksa untuk memastikan keamanan Imperial Pass. Itulah sebabnya terlepas dari apakah itu banyak orang yang lewat atau hanya satu atau dua, itu akan selalu membutuhkan sedikit waktu. Surga ini, Senior Meng. Mataku tidak menipuku kan? Siapa yang sedang kulihat Huang? Kembali. Di dalam gerbang kota, di sekitar alun-alun, sekelompok orang berteriak kaget, menolak untuk mempercayai semua yang mereka lihat. Sosok tegak dan tinggi mengenakan pakaian emas compang-camping muncul, bahkan rambutnya berlumuran darah. Dia membawa Huang kembali ke kota Kaisar. Dia berdiri di altar, tampak seperti dewa perang yang kembali. Beberapa orang menggosok mata mereka, memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. Mereka kemudian bersorak. Kekuatan ilahi Senior Meng tak tertandingi, benar-benar membantai jalannya kembali, membawa Huang bersamanya. Ya Tuhan, kepahlawanannya benar-benar tak tertandingi. Tentara besar asing mengepung hutan binatang surgawi. Begitu banyak makhluk tertinggi yang mengawasinya, namun tidak ada dari mereka yang dapat menghentikan Senior Meng untuk membawa Huang kembali. Semua orang tahu bahwa Meng Tianzeng pasti mengalami pertempuran yang sangat mengerikan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa keluar dari pengepungan mereka dengan selamat membawa Si Hao kembali ke Imperial Pass? Mereka tahu bahkan tanpa meluangkan waktu untuk memikirkannya, bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan yang menyentuh level makhluk tertinggi, bentrokan luar biasa yang tak terbayangkan antara para raksasa. Tubuh Meng Tianzeng berlumuran darah, baju besinya compang-camping, ini cukup untuk menjelaskan beberapa hal. Ini hanyalah pertempuran hebat antara makhluk tertinggi. Seberapa pahit dan intensnya itu? Bahkan untuk melawan makhluk tertinggi tanpa mati, kembali hidup-hidup ini adalah kemenangan terbesar. Saya akan membuat laporan. Segera setelah itu berita terkirim. Namun, itu tidak secepat kecepatan Meng Tianzeng. Sebuah jalan emas besar muncul di bawah kakinya, membawa Si Hao menjauh dari tempat ini, langsung menuju ke kedalaman Imperial Pass. Ini keajaiban. Huang kembali tidak jatuh di tempat-tempat berbahaya di perbatasan sunyi. Berita ini benar-benar mengejutkan, mengguncang Imperial Pass, membuat semua pihak tercengang. Itu karena sebelumnya, semua orang mengira Si Hao akan mati di luar, sehingga tidak mungkin dia bisa kembali. Namun Meng Tianzeng menggulingkan semuanya sendirian, bermandikan darah, menang dan kembali. Seluruh Imperial Pass meledak menjadi keributan. Meskipun kota itu sangat besar, tanah yang ditempatinya sangat luas, ketika berita itu dirilis hampir seluruh kota meledak. Ini adalah peristiwa besar. Itu karena Huang memperoleh harta karun tertinggi. Ini memicu perhatian pihak lain, ingin merebutnya kembali, tetapi dia berhasil melewatinya. Apakah peti kayu busuk itu dibawa kembali? Banyak orang memperhatikan hal ini dengan saksama, sangat ingin tahu. Ini terutama terjadi pada beberapa kekuatan besar. Tentu saja semua pihak juga terkejut dengan kekuatan Meng Tianzeng. Seberapa hebat keterampilan ilahinya? Seorang diri berbaris ke pasukan tak berujung milik pihak lain, menyelamatkan muridnya dan kembali. Kekuatan ilahi yang membelokkan surga Senior Meng tidak tertandingi. Jika lingkungan tidak berubah, dia pasti sudah lama mencapai keabadian. Di mana Huang? Kita harus menemuinya, terlebih lagi bertemu dengan Senior Meng. Banyak orang berteriak, menjerit, sangat terguncang. Setelah mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka ingin tahu apa yang terjadi di luar perbatasan sunyi. Sebuah jalan emas besar melewati kota Kaisar, membentang entah sejauh berapa puluh ribu li. Di tengah jalan, Tetua Agung tiba-tiba turun bersama Si Hao. Itu Senior Meng. Ketika seseorang melihat mereka, tenggorokannya langsung kering. Kemudian, sekelompok orang bergegas menghampiri, menyapa mereka dengan sangat sopan, mata mereka menyala-nyala. Tetua Agung saat ini, tanpa diragukan lagi, seperti seorang dewa perang, membuat banyak orang merasakan kekaguman yang tak tertandingi. Tolong jangan ganggu Tetua Agung untuk saat ini. Dia bertarung sengit dengan beberapa makhluk tertinggi, dia juga mengalami luka-luka. Kata Si Hao sangat khawatir. Apa? Yang lain terkejut. Dia bertarung sendirian dalam pertempuran yang menentukan melawan beberapa makhluk tertinggi. Seberapa kuat ini? Itu benar-benar heroik dan mendominasi. Apa hasilnya? Meskipun mereka tahu bahwa Tetua Agung tidak terluka, kembali dengan damai, banyak orang masih diliputi oleh emosi.
Tetua Agung membunuh dua makhluk tertinggi berturut-turut melukai yang lain dengan serius. Jika bukan karena lebih banyak makhluk muncul dari sisi lain, prestasi Tetua Agung mungkin lebih mulia, kata Shihao. Tempat ini benar-benar meledak. Banyak orang merasakan darah mereka mendidih. Ketika mereka melihat Tetua Agung muda dan heroik saat ini, semua mata mereka terbakar dengan ganas, merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tak tertandingi. Meningkatkan kekuatan ilahi Imperial Pass milikku, Senior Meng adalah pahlawan yang mengubah surga. Beberapa orang berteriak, ikuti aku, kata Meng Tianzeng kepada Shihao. Ada daerah pegunungan di depan yang melonjak dengan energi kacau. Tetua Agung membawa Shihao ke hutan pegunungan. Ada istana raksasa yang sangat kuno di dalamnya. Ini adalah salah satu tempat di mana Tetua Agung biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Yang lain berhenti, tidak dapat masuk. Senior, bagaimana perasaanmu sebenarnya? Shihao merasa semakin khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Tetua Agung. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia dengan cepat mengeluarkan botol giok. Di dalamnya ada daun berkilau yang membawa aroma yang kaya. Itu persis daun obat abadi yang dia dapatkan belum lama ini. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, tidak menerimanya. Banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya, seperti porselen yang retak. Benar-benar mengerikan, seolah-olah tubuhnya bisa hancur kapan saja. Sayang sekali, aku hampir saja. Tetua Agung menggelengkan kepalanya, berkata sambil mendesah. Pikiran Shihao langsung jatuh. Kau tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit menyesal, jika metode serangan dan tempering itu sedikit lebih hebat, mungkin itu akan menjadi kesempatan yang bagus, kata Tetua Agung. Kemudian dia menjelaskan kepada Shihao bahwa metode kuno yang dia kembangkan sangat istimewa. Sebelumnya aku menggunakan tubuh sebagai benih, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi sehingga hampir mati dalam prosesnya, kemudian terlahir kembali dalam abu. Kali ini, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memurnikan tubuhku, tetapi jumlah kekuatannya tidak cukup. Kata-kata Tetua Agung segera membuat Shihao terkejut dan tercengang. Kultivasi Tetua Agung telah mencapai momen kritis, dengan sengaja bertarung langsung dalam pertempuran besar, melepaskan banyak teknik dan metode. Ingin meminjam makhluk-makhluk tertinggi itu untuk menempa tubuhnya sendiri, membantu dirinya sendiri melakukan transformasi penting. Ini tentu saja sangat berbahaya. Itu karena setiap gerakan dari musuh mengancam jiwa. Shihao merasa Tetua Agung mungkin lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan dalam pertempuran itu. Penempaannya tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Aku ingin mengasingkan diri mencoba untuk menembus batas, kata Tetua Agung. Pada saat yang sama, luka-lukanya benar-benar tidak ringan. Ketika dia berbicara sampai di sini, dengan mengangkat tangannya, telapak tangannya bersinar. Peti kayu busuk itu muncul. Sebelumnya dia menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk menyembunyikan aura peti kayu itu. Sekarang dia memegangnya di tangannya, memeriksanya dengan saksama. Pada akhirnya Tetua Agung menghela napas. Dia juga tidak menemukan apapun. Dia sudah memeriksanya dengan saksama saat bertarung dalam pertempuran besar sebelumnya. Tetua Agung mengembalikan peti kayu itu kepada Shihao, karena dia tidak punya cara untuk membukanya. Kamu membunuh banyak musuh kali ini, membuat pihak lain menderita kerugian besar. Jangan meremehkan, beritahu semua orang apa yang terjadi. Kontribusimu kali ini terlalu besar, klan batu di dalam Imperial Pass seharusnya bisa membebaskan diri dari dosa. Tetua Agung memperingatkan. Shihao membungkuk dengan hormat. Dia benar-benar merasakan kekaguman terbesar pada Tetua Agung. Jika Tetua Agung tidak mengambil tindakan, dia pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Pergilah. Tetua Agung memejamkan matanya. Dia harus mengasingkan diri. Yang pertama karena dia ingin melakukan transformasi besar, yang kedua karena lukanya benar-benar serius.